Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, rabbi syahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli, wasadil lisani wa di qalbi, bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kembali kita mengaji fikih ibadah di dalam kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatun Najah karya guru kami, guru kita Sayyidi Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizahullahu wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehat wal afiat. Melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan syurutut tayammum, pasal yang menjelaskan tentang jumlah atau apa-apa syarat-syarat daripada syarat tayammum. Syurutut tayammumi asyratun. Syarat-syarat tayammum itu ada 10. Syarat tayammum itu ada 10. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya syarat itu adalah hal-hal yang wajib kita penuhi ketika akan melakukan suatu ibadah. Sedangkan wajib atau fardu atau rukun itu adalah hal-hal yang wajib kita lakukan dan kita penuhi ketika ibadah. Maka kita wajib ketika kita mengetahui apa-apa syarat-syarat daripada syarat tayammum, wajib bagi seorang muslim yang akan melakukan ibadah tertentu untuk memenuhi syarat-syarat tersebut ketika dia hendak melakukan ibadah. Terutama kita akan membahas tentang tayammum, syarat-syarat tayammum, maka ada hal-hal yang wajib kita lakukan dan wajib kita penuhi sebelum melakukan tayammum. Yaitu ada 10, seperti yang dijelaskan di dalam kitab. Sehingga apabila satu saja tidak terpenuhi daripada syarat-syarat tayammum yang jumlahnya ada 10 ini, maka nggak sahlah tayammum seorang mukmin, seorang muslim. Baik, yang pertama adalah an yakuna tayammumu biturabin. Hendaknya seseorang itu ketika tayamum dengan tanah. Ya, dengan tanah. Warna apapun itu, coklat, coklat tua, coklat muda, selama itu namanya tanah, maka boleh bagi seorang muslim untuk bertayamum menggunakan tanah tersebut. Bahkan meskipun tanah tersebut itu pernah terbakar, pernah dibakar. Ya, dalam catatan, selama tanah yang terbakar tersebut sudah tidak atau belum menjadi abu, tidak menjadi abu. Ya, jadi masih, ini orang masih menilai dan menghukumi ini adalah tanah, bukan abu atau arang atau yang semisalnya. Ya, paham nggih? Jadi seperti itu. Atau tanah yang tercampur oleh cuka dan semisalnya kemudian kering. Nah, ini nggak sah, nggak boleh. Kalau ada seseorang tayamum terus menggunakan tanah yang mana tanah ini pernah tercampur atau tersiram daripada cuka kemudian kering, nggak boleh karena ada campuran yaitu cuka. Ya, maka nggak sah. Maka kesimpulannya seseorang itu sah bertayamum menggunakan tanah selama tanah itu memiliki debu, lahu gubar. Ya. Meskipun tanah tersebut biasa digunakan untuk berobat. Ya, meskipun tanah itu termasuk digunakan untuk berobat. Apa dalilnya? Yaitu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Hendaklah kalian itu bertayamum dengan tanah yang thayyiba, yang baik, yang bagus, yang suci. Seperti itu. Yang murni. Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk Nabi Muhammad dan umat beliau, tanah itu masjid, tempat sujud, tempat ibadah, tempat sholat. Dalam artian, seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia melakukan sholat, melakukan ibadah di tempat manapun, selama itu suci, meskipun tidak di masjid, itu sah dan diperbolehkan. Berbeda umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu ketika mereka mau ibadah, maka mereka diwajibkan beribadah di tempat peribadatan mereka.
Kalau mereka ibadah di kuil ya di kuil. Kalau mereka ibadah di gereja ya di gereja. Akala. Jadi lebih sempit tempat untuk beribadah. Sedangkan kita orang-orang muslim, dimanapun kita ada tempat yang mana itu suci dan tempat bukan tempat yang terlarang, maka boleh-boleh saja untuk melakukan ibadah, terutama sholat. Wa tahuran dunyaslial ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikan tanah bagi umat Nabi Muhammad tahuran, suci dan mensucikan. Baik. Maka sah at-tayammumu birramli alladzi lahu gubar. Nah, ini yang disebutkan di dalam kitab Ghayatul Muna, maka sah tayamumnya seseorang dengan pasir selama pasir itu memiliki debu. Selama pasir itu memiliki debu. Akan tetapi pasir kadang itu nggak sah menggunakan tayamum. Tayamum menggunakan pasir itu nggak sah. Kapan? Ketika pasir tersebut nggak memiliki debu, nggak menempel, nggak bisa lengket kepada anggota yang digunakan untuk tayamum. Dan tayamum juga nggak sah apabila menggunakan tanah yang mana tanah itu tidak menempel kepada anggota tayamum. Ya, anggota yang digunakan untuk tayamum, yaitu anggota yang digunakan tayamum adalah wajah dan tangan. Kalau nggak nempel, nggak sah untuk menggunakan tanah tersebut. Ya, kalau seandainya ada seseorang itu diuji, dia punya penyakit yang mana jantung lemah, yang biasanya tangannya mesti berkeringat basah, maka yang seperti ini boleh. Maka yang seperti ini boleh bagi orang tersebut untuk bertayamum karena basahnya ini dari luar karena adanya penyakit. Yang kedua daripada syarat-syarat tayamum yaitu adalah ayyakuna turabu tahiran. Hendaknya tayamum itu menggunakan turab, tanah yang suci mensucikan. Maka enggak sah menggunakan tanah yang mutanajis, menggunakan tanah yang najis, terkena najis. Apa itu? Ketika ada tanah ternyata dikencingi sama orang kemudian kering, nah itu nggak boleh kita menggunakan tanah tersebut karena tanah tersebut menjadi najis alias mutanajis, terkena najis, atau kecampur dengan kotoran, baik kotoran hewan atau kotoran manusia jadi najis, atau bahkan tanah tersebut najis karena dia adalah tanah kuburan. Katuro bimakbaratin nubishat waqtalata biha ajazaul mayyit, seperti tanah kuburan yang pernah dibongkar, pernah digali, dan tanah ini pernah menyentuh bangkai atau mayit. Kan mayit itu kalau sudah berarti bangkai kan najis. Sehingga apabila ini tercampur dengan tanah, maka tanah itu yang pernah menyentuh daripada mayit tersebut menjadi apa? Menjadi najis. Baik, yang ketiga, alla yakuna turabu musta'malan. Hendaknya tanah itu tidak musta'mal, tidak pernah dipakai. Apa contoh daripada tanah yang mustakmal yang dipakai? Yaitu tanah yang sudah kita gunakan untuk tayamum. Kita ambil, terus kita tempelkan kepada wajah. Maka yang menempel ini sudah mustakmal. Kemudian kita gunakan untuk tangan. Ini juga mustakmal. Jadi nggak boleh orang itu tayamum, ngambil dari tanah, kemudian dia gunakan untuk wajah. Habis dia gunakan untuk wajah, yang dari wajah digunakan untuk membasuh atau mengusap tangan. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Atau tanah yang pernah digunakan untuk mensucikan najis mughalladhah. Kita tahu bahwasanya najis mughalladhah ini bisa disucikan dengan 7 basuhan, salah satunya menggunakan tanah. Maka tanah itu yang dia selesai gunakan untuk membersihkan najis mughalladhah, maka itu sudah menjadi najis. Ya, maka itu sudah menjadi najis karena itu sudah mustakmal, sudah digunakan untuk menghilangkan najis yang mughalladhah. Yang keempat, alla yukhalitahu daqiqun wa nahbuh. Hendaknya tanah yang kita gunakan untuk tayamum itu tidak tercampur apapun seperti tepung dan yang semisalnya. Apa yang semisal tepung? Mungkin gamping, semen putih atau semen atau yang semisalnya, yang halus-halus itu. Mungkin gula pasir, ya gula yang yang lembut itu ya, gula putih, gula salju dan lain sebagainya. Ya, kenapa? Karena tekstur daripada tanah itu keset, ya, itu nggak bisa bersatu seperti halnya air. Kalau air itu gampang sekali bersatu. Jadi misalkan kalau ada air biasa, suci, mensucikan, kecampuran misalkan air teh sedikit saja, itu kalau airnya sedikit itu akan langsung mencampur dan nggak ketara, nggak ada perubahan. Nah, tapi kalau turab, kalau tanah itu gampang terbedakan, gampang tahu kalau ini kecampur dan nggak bisa menyatu. Itulah perbedaan air dan tanah. Ya,
Kenapa demikian? Karena yang bercampur, tanah yang telah bercampur itu bisa mencegah nyampainya tanah kepada anggota tayamum. Itu alasannya. Baik, yang kelima, anjak sidahu. Maknanya apa anjak sidahu? Hendaknya seorang yang bertayamum ketika dia mengambil atau dia mengambil tanah, maka dia punya maksud untuk memindahkan tanah itu kepada anggota tayamum, baik dengan pekerjaannya dia sendiri, dia ambil tanah kemudian dia usap sendiri, atau dengan pekerjaannya orang lain, misalkan dia menyuruh orang lain, ya itu boleh, ya selama dia mengizini, tentu dia mengizini, ayo saya izinkan kamu untuk mentayamumi saya, itu boleh. Nah, perihal yang disuruh ini meskipun sobi, anak kecil, boleh, meskipun orang kafir, boleh, bahkan meskipun orang yang haid, tapi ini khusus pendapatnya Imam Romli, itu boleh orang haid mentayamumi, boleh selama diizini. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu nggak boleh, ya nggak boleh untuk ikut-ikut mentayamumi orang yang haid. Ya, dan makna daripada firman Allah fatayammamu yaitu adalah uksudu, yaitu adalah bermaksudlah kalian ketika tayamum. Jadi nggak ada orang ketika dia ngambil tanah kemudian dia usapkan tanpa ada maksud, tanpa ada niat untuk tayamum, itu nggak sah, seperti itu. Baik, as-sadisu yang keenam, apa itu anyam sahawajahu wa yadayhi bidorbatain. Hendaknya seseorang itu mengusap wajahnya, mengusapkan kedua tangannya, yaitu anggota tayamum, ya bidorbatain, dengan 2 kali pindahan, 2 kali pukulan, alias ambil dari tempat yang di situ ada tanah tayamum, dia pindahkan 2 kali. Ya. Binaklatain, naklatun lil wajhi wa ukhra lil yadain. Ya. Maka yang seperti ini itu yang sah dengan 2 kali ambilan. Jadi misalkan dia ambil tanah, ambil terus dia usapkan 1, ambil lagi untuk tangan. Nah, ini boleh. Fala takfi bidarbah wahidah, maka enggak cukup pakai 1 kali ambilan tanah. Ambil misalkan ini terbayang ketika seseorang itu menggunakan kain yang luas, kain yang panjang, ambil kain yang panjang yang luas, kemudian dia bentangkan di atas pasir atau di atas tanah yang ada debunya, kemudian bagian kanan dia ambil untuk usap wajah, kemudian bagian kiri dia ambil untuk usap kedua tangan. Ini la takfi, nggak cukup, meskipun bisa menyeluruh dengan 1 ambilan itu tadi, dengan 1 kain yang langsung dibentangkan itu. Karena ini 1 ambilan, 1 ambilan pindahan daripada tanah ke kain. Nah, ini nggak boleh. Baik. Wasabi'u. Jadi an yuzilan najasah awalan. Hendaknya menghilangkan najis dahulu. Jadi kalau ada di anggota badan seseorang itu ada najis, maka hendaknya sebelum tayamum dia bersihkan, dia hilangkan najis tersebut. Yang dimaksud najis ini tentu adalah najis yang nggak dimaafkan, yang nggak ditolerin. Jadi harus diambil dan dibersihkan dahulu, dihilangkan dahulu. Meskipun najis yang keluar itu adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang. Maka jikalau ada orang yang kesulitan, yang nggak bisa menghilangkan najis, ya maka hukumnya gimana? Maka hukumnya menurut Imam Romli, sholat faqidit tahuren. Dia sholat seperti sholatnya orang yang tidak memiliki 2 alat untuk bersesuci. Apa itu 2 alat yang untuk bersesuci? Yaitu adalah yang pertama air, yang kedua tanah. Jadi dia nggak, seakan-akan dia seperti orang yang nggak nemukan tanah, nggak nemukan air, dia langsung sholat saja. Seperti itu. Itu menurut Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar itu adalah, menurut beliau hukumnya adalah apabila di masalah yang seperti ini, ketika ada seseorang nggak bisa menghilangkan najis, ya karena mungkin ada beberapa faktor dia nggak bisa menghilangkan najis, maka hukumnya menurut Imam Ibnu Hajar dia tetap tayamum. Setelah tayamum dia sholat. Tapi dari 2 pendapat ini, Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli sama-sama tetap wajib mengulangi sholat, tetap mengulangi sholat. Wathaminu yang ke-8 daripada syarat-syarat tayamum yaitu adalah an yajtahida fil qiblati qablah. Hendaknya seseorang itu
mencari arah kiblat dahulu sebelum tayamum. Nah, tentu ini bersyarat bagi orang yang nggak tahu kiblat. Tapi kalau mungkin di zaman sekarang sudah tahu kiblat, ini nggak perlu disyarati. Jadi kalau misalkan ada orang lagi ke hutan, jelajah, nggak tahu arah, nggak tahu kiblat, maka hendaknya ketika dia nggak ada air, mau tayamum, hendaknya dia harus ijtihad dulu. Cari arah kiblat. Kemudian baru dia tayamum. Maka seandainya apabila dalam keadaan seperti ini, dia tayamum sebelum mencari arah kiblat, maka hukumnya nggak sah tayamumnya. Ya, nggak sah hukumnya, dan ini menurut pendapat Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut pendapatnya Imam Robli, syarat ini, yaitu syarat untuk mencari arah kiblat dahulu bagi orang yang nggak tahu kiblat, itu bukan syarat, bukan termasuk syarat. Paham? Yang kesembilan, at-tasi'u an yakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti yakinan aw dhannan lis-sholati allati yuridu fi'laha bitayammum. Hendaknya tayamum itu dilakukan setelah masuknya waktu, baik secara yakin atau secara prasangka yang cukup kuat. Bukan ragu-ragu ya, tapi prasangka yang cukup kuat, yaitu dhon. Untuk sholat yang hendak dia lakukan. Jadi misalkan dia mau sholat zuhur, maka wajib bagi dia tayamumnya setelah masuk waktu zuhur. Mau sholat asar, wajib, maka dia tayamum setelah masuk waktu sholat asar. Baik sholatnya ini sunnah atau sholatnya fardu. Maka nggak sah tayamumnya seseorang ketika dia melakukan tayamum sebelum waktu sholat. Mau melakukan sholat zuhur tapi belum waktu zuhur, maka nggak boleh tayamum. Nunggu masuk waktu, barulah dia tayamum. Kenapa alasannya kok nggak boleh harus tayamum di dalam waktu ketika selesai masuk waktu? Yaitu karena tayamum toharatu dorurah. Karena tayamum adalah alat untuk bersesuci secara darurat. Wala darurata qabla dukhulil waqti. Dan nggak ada istilah darurat ketika sebelum masuk waktu. Nah, ini harus diperhatikan ini. Dan orang yang mau melakukan nafilah mutlak, sholat sunnah mutlak, tayamumnya kapan? Ya ketika itu, ketika dia mau melakukan sholat sunnah mutlak, ya ketika itu, ketika dia punya keinginan untuk melakukan sholat sunnah mutlak, tayamumlah ketika itu, dan kemudian sholat sunnah mutlak. Selama sholat sunnah mutlak itu tidak dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang mau sholat jenazah, mensolati mayit, maka waktunya kapan? Waktunya setelah mayit itu sudah dimandikan. Setelah dimandikan, dan kalau bisa setelah dikafani. Kenapa? Karena melakukan sholat jenazah, melakukan tayamum dan sholat sebelum dikafani itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tadi tayamum kalau bisa setelah dikafani terus tayamum kemudian disolati. Jadi lebih baik ditunggu setelah dikafani. Meskipun boleh saja ya orang itu tayamum setelah dimandikan. Lakin walidhi sababin ba'da dukhul waqtil ladzi yajuzu fi'luha fi. Salat yang mempunyai sebab. Jadi misalkan mau salat duha, ya, maka kalau sudah masuk waktu untuk melakukan salat duha, ya ketika itu dia melakukan salat duha. Jangan sebelum waktu duha sudah tayamum, enggak boleh. Fa yatayammam li tahiyatil masjid ba'da dukhulihi. Tayamum untuk tahiyatul masjid yaitu ya setelah masuk masjid. Jangan sebelum masuk masjid kemudian dia tayamum. Ya, enggak boleh. Walid istisqa ba'da tajammu'i aktsarin nas. Dan kalau mau sholat istisqa, waktu tayamumnya kapan? Yaitu setelah kumpul banyak orang. Orang-orang sudah kumpul untuk melakukan sholat istisqa, sholat meminta hujan, barulah orang itu atau kita tayamum. Walil faidah ba'da dzikriha. Orang yang mau mengqadha sholat, tayamumnya kapan? Ketika dia ingat dan mau melakukan sholat qadha. Wal ashiru yang ke-10 adalah ayatayammam likulli fardin. Hendaknya seseorang itu bertayamum setiap sholat fardu. Satu sholat fardu, satu tayamum. Yaitu fardu yang dimaksud tentunya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Ya, karena nanti akan ada pembahasannya bahwasanya fardu kifayah boleh dilakukan berkali-kali dengan satu tayamum. Ya, baik yang fardu ain ini merupakan sholat 5 waktu atau sholat yang dinadari. Baik berbentuk sholat atau bukan sholat seperti tawaf, tapi tawafnya tawaf fardu. Ya. Fala yajma'u baina sholatai fardin bi tayammumin wahid. Ya, enggak boleh menggabungkan dua sholat dengan satu tayamum seperti sholat zuhur
dan sholat asar tapi cuma pakai satu tayamum. Tayamumnya ketika zuhur saja. Terus mau sholat asar nggak tayamum, cukup tadi nggak boleh. Nggak boleh. Wala baina tawafai fardin ka tawafi ifadah wa tawafi wada, dan juga nggak boleh orang itu menggabungkan tawaf ifadah dan tawaf wada, tawaf perpisahan, karena sama-sama wajib. Nggak boleh, harus tawaf ifadah sendiri tayamumnya, tawaf wada juga sendiri. Wala baina sholati fardin wa tawafi fardin bitayamum wahid. Nggak boleh juga menggabungkan sholat fardu sama tawaf yang fardu dengan tayamum satu, itu nggak boleh. Maka keluar daripada fardu ain ada fardu kifayah dan sholat sunnah. Nah, kalau sholat fardu kifayah dan sholat sunnah, maka bebas. Berapa kali sholat fardu, berapa kali sholat sunnah, boleh dengan satu tayamum. Ya, boleh dengan satu tayamum. Baik, dia mau sholat fardu kifayah 2 kali atau 3 kali, kemudian satu tayamum, boleh. Atau sholat sunnah dengan satu tayamum juga boleh. Atau fardu kifayah dan sholat sunnah juga boleh dengan satu tayamum. Na'am tustatsna khutbatul jum'ah falaysa lahu an yajma' baina sholatil jum'ah wa khutbatiha. Ya, dikecualikan permasalahan di dalam khutbah Jumat. Ya, permasalahan khutbah Jumat. Meskipun khutbah Jumat ini adalah fardu kifayah, akan tetapi tidak boleh seseorang itu dalam khutbah Jumat dan sholat Jumat menggunakan satu tayamum. Nggak boleh. Sholat Jumat itu pakai satu tayamum, khutbah Jumat juga satu tayamum. Jadi awalnya adalah dia tayamum untuk khutbah Jumat, kemudian khutbah, kemudian tayamum lagi, kemudian sholat Jumat. Ya, kenapa? Karena kedudukan daripada khutbah Jumat itu seperti 2 rakaat sholat. Ya. Jadi dianggap sendiri-sendiri, Oleh karena itu ada permasalahan dari pembahasan ini, ada permasalahan. Yaitu apabila ada seseorang bertayamum dan tayamumnya ini dia gunakan sebenarnya untuk khutbah Jumat. Kemudian ternyata dia nggak jadi khutbah Jumat, akhirnya dia cuma jadi makmum untuk sholat Jumat. Maka menurut Imam Ar-Romli itu boleh, ya boleh dia sholat Jumat, nggak perlu tayamum lagi, ya nggak perlu tayamum lagi karena dia sudah tayamum di awal. Ya, karena dia sudah tayamum di awal. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar dan guru beliau Syekh Zakaria Al-Ansori, beliau mengatakan bahwasanya di dalam permasalahan ini itu nggak boleh sholat Jumat. Ya, nggak boleh sholat Jumat. Harus ngulangi lagi tayamumnya. Ya, karena tayamum yang awal, kata Imam Ibnu Hajar ya, itu tayamum yang awal itu ditujukan untuk khutbah Jumat, sehingga ketika dia nggak jadi khutbah Jumat, ya wes nggak dianggap, dia wajib mengulangi tayamum lagi untuk sholat Jumat. Jadi dianggap sendiri-sendiri. Li'annaha dunas sholat. Alasannya karena khutbah Jumat itu di bawah sholat, beda dengan sholat. Jadi kalau mau khutbah ya tayamum sendiri, kalau mau sholat ya tayamum lagi, meskipun khutbahnya nggak jadi. Ini menurut pendapatnya Imam Ibnu Hajar dan guru beliau Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori. Dalilnya apa? Ya, bahwasannya setiap fardu itu harus tayamum satu. Ya, dalilnya apa? Dalilnya yaitu adalah berdasarkan hadis atau berdasarkan ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajibannya seseorang itu dulu sebelum hukum Islam itu dihapus, yaitu maksudnya hukum Islam dalam artian orang yang wudhu satu wajib satu fardu, mau sholat lagi wudhu lagi, ya mau sholat fardu lagi wudhu lagi. Ini pernah terjadi di awal-awal Islam, yaitu sesuai perintah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka fawsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian sampai akhir ayat. Alias kita disuruh wudhu sesuai tata cara yang disebutkan di dalam Al-Quran ini. Jadi dipahami dari sini, di awal Islam itu hukum yang pertama kali turun yaitu adalah ketika orang mau melakukan sholat fardu, wajib bagi dia untuk wudhu. Mau sholat fardu lagi, wajib bagi dia untuk melakukan wudhu. Seperti itu. Itu hukum yang pertama. Ya, kemudian dihapus hukum ini. Ya, dihapus. Apa yang menghapus? Apakah
para ulama kita enggak. Justru yang menghapus perintah yang seperti ini yaitu adalah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perilaku beliau ketika beliau berada di situasi perang Khandaq. Di hari perang Khandaq, Rasulullah itu cuma wudhu 1 kali dan beliau gunakan wudhu tersebut untuk sholat 5 waktu. Kita bayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 5 waktu dengan 1 wudhu. Bukan 1 wudhu sholat, 1 wudhu sholat, bukan. Tapi 1 wudhu digunakan 5 waktu untuk sholat. Ini termasuk Masya Allah kekayaan Nabi dalam menjaga wudhu. Hukumnya akhirnya dihapus dengan perilaku pekerjaan Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan 1 wudhu boleh melakukan beberapa sholat fardu, nggak harus 1, boleh. Itu wudhu ya. Akan tetapi tayamum tetap hukumnya seperti wudhu awal-awalnya, dan tayamum nggak berubah. Alias ketika orang itu tayamum 1 kali, maka fardunya cuma 1 kali, nggak boleh didobel sampai 2 kali, 3 kali, apalagi sampai 5 kali. Ya, dan nggak boleh ada orang, wah kenapa kok nggak ikut hukumnya seperti wudhu? Wudhu kan sekarang boleh 1 wudhu pakai 5 waktu. Tayamum juga dong, kita kiaskan, kan kias termasuk sumber daripada sumber masadirul al-Islam, termasuk masdar atau sumber-sumber daripada hukum Islam, yaitu kias. Kenapa tidak kita kiaskan seperti wudhu? Ya, seperti wudhu. Tayamum tetap 1 wudhu, 1 tayamum, 1 sholat fardu. Kenapa? Li'anna tayammuma taharatu daruratin. Karena tayamum itu merupakan taharah darurah, alat bersesuci yang sifatnya darurat. La yurfa'u bihil hadas, yang tidak dapat mengangkat hadas. Tidak bisa mengangkat hadas tayamum itu. Ya, tidak bisa mengangkat hadas. Karena yang bisa mengangkat hadas itu adalah air atau wudhu. Ya, atau wudhu. Wa inama yustabahu bihi fi'lul muftaqari ilaih. Hanya saja diperbolehkan atau minta diperbolehkan agar orang yang mau melakukan ibadah tersebut disahkan dan diperbolehkan. Yustabah, bahasanya itu yustabah, diperbolehkan. Seperti itu. Jadi berbeda karena tayamum sifatnya adalah alat untuk bersesuci yang sementara, yang seperti keringanan. Solusi kedua daripada orang yang nggak menemukan air, maka tayamum. Dan yang cabang, yang bukan asli itu hukumnya beda dengan yang pusat, dengan yang asli. Ya, beda hukumnya. Oleh karena itu perlu kita pahami hukum tayamum sama hukum wudhu itu berbeda. Khususnya tayamum hanya berlaku untuk 1 sholat fardu ain. Selain itu, sholat yaitu wudhu bisa digunakan untuk beberapa waktu. Mungkin cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab.